warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Jumiatun, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 001 Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Ibu Mariati. Beliau adalah guru SDN 001 Bunyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mariati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Minggu depan saya akan mengamati proses mengajar yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas Bu. Baik. Adapun tujuan melakukan supervisi adalah mengevaluasi dan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dan mengapa hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu, sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran, agar Ibu siap dan lebih percaya diri sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa Ibu. Beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu? Terkait dengan tujuan pembelajaran di sini adalah siswa dapat menjelaskan dan menggambar unsur-unsur lingkaran, mulai dari titik pusatnya, jari-jarinya, diameternya, kemudian busur, tali busur, tempereng, apotema, dan juri. Baik. Jadi tujuan pembelajaran Ibu yaitu siswa dapat menjelaskan dan menggambarkan unsur-unsur lingkaran ya Bu, seperti titik pusatnya, jari-jarinya, diameternya, busurnya, tali busur, tempereng, apotema, dan jurinya Bu. Sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan di dalam observasi ini Bu? Nah, area pengembangan yang akan saya kembangkan di sini adalah area pengembangan pengetahuan dan keterampilan, Bu. Area pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, yang ini saya tanyakan sekarang Bu, bagaimana Ibu dapat merancang pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, seperti strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, yang dimana di sini adalah tentang kesiapan belajar yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional Bu. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah kooperatif atau cooperative learning dengan metode pembelajaran yaitu diskusi kelompok Bu. Itu strategi yang akan Ibu gunakan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi tentang kesiapan belajar yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Kemudian model pembelajaran yaitu cooperative learning ya Bu, kooperatif, dan metode pembelajarannya menggunakan metode diskusi kelompok ya Bu. Jadi bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Terkait dengan media pembelajaran yang akan saya gunakan di sini Bu, saya akan menggunakan media yang terbuat dari lingkaran yang saya modifikasi sendiri. Kemudian yang kedua itu menggunakan roda kebahagiaan, dan yang ketiga itu menggunakan media ulat tangga. Baik Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa Bu? Baik, terkait dengan itu Bu, insya Allah saya akan melakukannya pada minggu depan pada hari Kamis Bu, di kelas 6A pada jam 1-2, yaitu jam 7.30 sampai jam 8.40. Baik, berarti minggu depannya saya akan datang ke kelas Ibu ya, untuk melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat serta mencatat hal-hal yang akan terjadi di dalam kelas Ibu. Baik Bu. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan supervisi atau pembelajaran di kelas, kita melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya Bu. Baik Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan pada percakapan hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang media yang akan saya gunakan Bu, yang akan saya gunakan nanti di kelas, dan semua tentang hal-hal dalam proses pembelajaran yang akan saya persiapkan dari sekarang Bu. Baik Ibu, terima kasih waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya.
ada kegiatan observasi sampai ketemu di kegiatan observasi berikutnya ya Bu, dan sampai jumpa di minggu depan ya Bu. Baik Bu. Demikian percakapan kita hari ini, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mariati telah menemani saya berbincang-bincang hari ini. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mohon kepada ketua kelas untuk maju memimpin doa. Silakan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan Kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kita akan minta satu orang, mungkin dari kelompok Matahari, untuk membacakan keyakinan kelas kita, ya, karena ini sudah rutin kita membaca setiap hari. Mohon untuk hari ini Ibu minta kepada Syafa, silakan maju dibacakan keyakinan kelasnya. Yang lainnya didengarkan ya. Keyakinan kelas SD Negeri Nomor 1 Bunyu, kelas 6A. 1. Menjaga kebersihan. 2. Disiplin dan tepat waktu. 3. Saling tolong menolong. 4. Berkata sopan. 5. Menghormati. Iya, terima kasih. Beri aplaus dong. Ya, jadi kegiatan membaca keyakinan kelas ini Ibu minta besok diganti lagi. Jadi bergiliran ya, dibaca setelah berdoa ya sebelum memulai pelajaran. Baik, selanjutnya untuk melakukan fokus kalian, Ibu minta mungkin Zul untuk memberikan tepuk fokus dulu. Silakan. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 kali. Terima kasih banyak. Iya, baik. Nah, selanjutnya nih, biasanya setiap kita sebelum belajar biasanya Ibu kasih ice breaking ya. Ya, oke. Siapa yang sedang ice breaking? Semuanya? Oke, semuanya betul sekali ya, karena ada manfaatnya. Oke, silakan turunkan tangannya. Oke. Ice breaking kita hari ini adalah clue-nya 2 langkah ke depan. Ya, Ibu ulang. Jika Dharma ke Filipina, ya, kemanakah Kasman? Manado. Kemana? Manado. Betul sekali. Jika Dharma ke Filipina, kemudian ini kota ya yang disebut atau negara boleh. Jika Dharma ke Filipina, kemudian siapa tadi? Kasman ke Manado, kemana Kak Rey? Kemana? Ke Tokyo, betul sekali. Rey akan ke Tokyo. Satu lagi. Jika siapa tadi yang pertama? Jika Dharma ke Filipina, Kasman ke Manado, kemudian si Rey ke Tokyo. Selanjutnya, si Nando kemana? Kemana? Nando kemana? Ke Palestina. Betul sekali. Nando ke Palestina, mau berjuang di sana ya. Oke, beri aplaus untuk kita semuanya ya. Iya, jadi itu untuk melakukan fokus dengan
Tapi 2 langkah ke depan. Artinya kalian menghitung dari huruf namanya yang ibu sebutkan, kalian hafalkan abjad. Nah itu ya kata kuncinya. Oke, selesai untuk clue-nya. Nah kalau menurut kalian kegiatan ini kalau ada speaking itu untuk apa ya? Melatih apa? Melatih fokus, good. Konsentrasi, apa lagi? Pemahaman, apa lagi nak? Rasa percaya diri. Kalau tidak percaya diri atau tidak pede, tidak berani, maka dia tahu tapi masih susah untuk mengungkapkan. Ya Nando? Nando kemana tadi Nando? Iya, ajak-ajaklah si Novel ke sana ya, ke Palestina. Oke. Satu orang di sini tadi pagi Bu sudah lihat kalian memberikan statementnya ya, emojinya. Kok ada yang mengantuk satu orang ya? Ya, Ibu lihat ada satu orang mengantuk. Siapa tuh? Dharma. Boleh Dharma maju ke depan? Kenapa mengantuk? Tidak apa-apa, silakan maju ke depan. Karena sendiri Dharma yang mengantuk, yang lainnya gembira sama senang. Ya. Ada yang marah 2 orang. Nah ini kenapa ya marah 2 orang ini? Oke Dharma, kenapa mengantuk hari ini? Boleh diceritakan? Kenapa? Tadi malam. Oh tadi malam Dharma tidur jam 12. Bolehkah? Kenapa tidur jam 12? Hah? Main apa? Waduh, main HP tengah malam. Ya? Ini bagus tidak, Nak? Kenapa tidak? Karena pertama, merusak kesehatan. Kedua, apa? Mengurangi energi kita di pagi hari. Apa lagi? Apa lagi? Bisa datang terlambat. Ya, apa lagi? Apa? Lemas. Ya, tuh Dharma jadi gimana Dharma? Tidak akan mengulanginya lagi ya. Jangan nak ya, karena merusak kesehatan kamu masih SD. Terus kalau main HP tengah malam, bagus tidak? Tidak, merusak mata juga ya. Apalagi sambil berbaring ya. Ya, jangan diulang nak ya. Oke? Iya, beri aplaus untuk Dharma ya. Iya. Untuk emojinya mungkin cukup 1 orang ya. Nanti besok lagi lain lagi ya. Yang lain lagi. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan Ibu minta kalian menulis di kertas post-it. Ada post-itnya masing-masing? Ada. Oke. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tugas di masing-masing kelompok ya. Ibu jelaskan dulu yang kelompok bulan ya. Kelompok matahari disiapkan aja barang-barangnya. Nah, di kelompok bulan itu, dengarkan yang kelompok bulan, yang kelompok rasa kelompok bulan tepuk 1. Yes. Lagi, yang merasa kelompok bulan tepuk 2. Oke. Di depan kelompoknya Ibu minta Rere mohon dikasih kelompok kecil tadi masing-masing begini. Ini namanya apa nak? Ular tangga. Kita akan bermain ular tangga. Masing-masing kelompok memegang 1. Oke, sudah pegang semua? 3 kelompok kecil di kelompok bulan, acungkan ular tangganya. 3 orang. Oke, betul. Sekarang dadunya Ibu minta dibagi juga. Ada 3 kotak tadi di masing-masing. Sudah dapat? Coba diacungkan dadunya masing-masing. Oke, di dalamnya ada apa? Ada dadu dan ada pionnya, ya. Itu ya. Nah, sekarang nanti kalian akan bermain di kelompoknya, di kelompok apa? Bulan itu 1 orang akan bermain, ya. Yang apa namanya? Yang bertugas mengguncang dadu, kemudian yang bertugas menulis soal yang didapatkan dari kartunya. Ibu akan bagi kartunya ya.
Ya, jadi ada kartunya, tidak boleh dibuka dulu ya. Ibu jelasin. Oke, kartunya itu nanti diambil. Nah, Ibu sampaikan dulu aturan mainnya. Ya, jadi di dalam satu kelompok ini ada yang bermain ya sebagai mengambil apa? Dadu. Kemudian ada yang menulis soal kartu yang diambil. Kemudian ada yang menjalankan dadunya, pionnya. Nah, siapa nanti yang ketiga kelompok ini yang tercepat mendapatkan poin 100? Ya, karena di dalam soal itu ada poinnya, skornya. Yang sudah dapat 100 kelompoknya, berarti kalian tepuk tangan, berarti sudah selesai. Dipahami kelompok bulan? Paham? Dalam satu kelompok silahkan dibagi peran dulu. Siapa yang menulis soal, usahakan yang yang tulisannya lebih rapi semua, cuma yang lebih rapi lagi, ya. Ditentukan siapa yang menjalankan, yang menggoncang, siapa yang menjalankan, dan sama-sama mencari jawabannya. Jawabannya dengar, ketika mengambil satu kartu jangan langsung berjalan lagi, harus dicari isiannya, betul. Harus dicari isiannya. Setelah dapat isiannya baru boleh goncang lagi, jalankan lagi pionnya. Satu orang di setiap kelompok. Ya, yang penting mengambil kartu, ya. Jadi tidak ada bermainnya dua di dalam kelompok ini, cukup satu di satu kelompoknya. Ya, tapi hanya ada peran masing-masing, makanya harus bekerja sama. Jadi kalian aturannya 3 kelompok ini, ya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian Ibu akan bagikan kertasnya ya. Oke, baik. Untuk kelompok bulan, instruksinya sudah jelas, sudah ditentukan. Ibu minta dulu dari 3 kelompok siapa yang menulis. Angkat tangannya. Yang menulis, oke, good. Sekarang siapa yang mengguncang dadu? Oke. Siapa yang menjalankan pionnya? Oke. Yang 4 orang berdekatan untuk mencari jawabannya. Eka berarti ke sini. Ini ke sini berarti. Eka yang ngambil kartu nanti ya. Oke. Apa Kak? Berarti yang enggak apa-apa situ aja. Berarti yang 4 orang, 1 orang ngambil kartu ya. Kalau pas ada tulisan ambil kartu, berarti diambil kartunya baru ditaruh paling bawah lagi. Ya. Ditaruh paling bawah, ya. Ngambilnya harus berurutan ya. Oke, sudah tidak ada lagi masalah di sini, aman? Aman. Kalau sudah aman, Ibu minta kelompok ini boleh bekerja. Ibu hitung 1, 2, 3. Silakan bekerja sesuai kelompoknya. Untuk yang kelompok apa namanya nih? Matahari. Sudah Ibu bagi berapa kelompok? 3 kelompok. 3 kelompok sama tadi harus berbagi peran. Ya. 1, media dulu. Ibu jelasin dulu media ya. Media yang digunakan untuk kelompok apa namanya? Matahari. Kelompok matahari. Geser dulu. Medianya adalah menggunakan roda kebahagiaan. Kenapa Ibu kasih gelar roda kebahagiaan? Karena Ibu memberikan butir-butir tugas di dalam sini, dan di dalam sini ada soal yang skornya tinggi. Kalau dapat skor tinggi berarti tidak terlalu banyak memutar. Berarti yang cepat selesai itu yang menang.
ya. Tapi putarannya harus ya. Yang paling besar skornya ini adalah di angka 8. Ya. Nah, caranya adalah setiap kelompok, perwakilan kelompok yang bertugas memutar ini harus memutar, baru satu orang mengambil butir soalnya, kemudian satunya membawakannya, yang ambil soal membawakan ke temannya yang menulis. Ya, temannya yang menulis. Ya, jadi itu yang menulis soalnya, habis itu kembali mencari jawabannya dulu, baru selesai kembali lagi kelompok yang bertugas apa? Memutar kembali roda ini sampai mendapatkan poin, ya, poin 100. Ya, sampai 100 ya. Sampai 100, minimal 100 ya yang harus didapat. Berapa poin? 100 poin. Nanti maju ke depan. Nah, sekarang Ibu minta ditunjukkan dulu siapa yang berperan sebagai pemutar roda. Ya, aturannya ada nomornya ya. Jadi mengambil kartu nanti ada nomornya. Kalau dia 1, apa bahasa Inggris itu 1? 1. Cari di sini yang ada tulisannya 1. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sampai 8 saja, ya. Oke. Siapa yang bertugas tadi? Yang menulis? Siapa yang berperan sebagai menulis? Oke. Yang mengambil kartu? Bukan kartu ya. Iya. Apa namanya ini? Ini nih. Ya, yang mengambil ininya ya, soalnya. Oke. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok berdiri yang bertugas untuk memutar. Bergantian dari kelompok 1, 2, 3 untuk putaran pertama. Siap dulu di sini. Kelompok 2 silakan 1, 2, 3. Jangan terlalu kencang, lama menunggu. Ini tadi skornya berapa nak yang kelompok bulan? 100? Iya, kalau sudah 100 skornya, ditulis skornya di situ nak ya. Berapa? Oh, 3 juga. Sudah ambil soal? Siapa? Jadi langsung berdiri yang ambil sama yang anu ya. Iya. Oke, sekarang kelompok 3. Oke, sama-sama dulu. Oke, enggak apa-apa. Silakan yang ngambil. Oke. Lanjut, kelompok ini sudah dapat. Oke, dimasukkan kembali butir soalnya. Iya, ambil kembali putar novel. Sampai 100 sudah ada skornya. Silakan ditulis skornya ya. Oke. Satu, oke, silakan. Satu lagi. Ayo lanjut kelompok 2. Satu, ambil 1. Kelompok 2 sudah ketemu? Sudah ketemu enggak? Belum. Kelompok 3 sudah ketemu jawabannya? Oke, kalau sudah ketemu berputar ya. Silakan. Oke, berarti yang sudah selesai ke kelompok ya, kelompok matahari, kelompok bulan.
Oke, cukup satu kelompok yang maju ke depan di setiap kelompok besar, ya. Yang pertama selesai tadi. Kelompok Bulan dulu. Yang selesai tadi kelompoknya Rizka ya. Boleh maju ke depan satu orang ke sini. Silakan. Yang lainnya mohon diperhatikan. Tidak ada suara, tidak ada main-main, dilihat temannya. Silakan. Apa? Silakan. Titik yang berada Yang lainnya dengarkan dulu ya. titik yang berada tepat di bagian tengah lingkaran disebut titik pusat. Bagaimana? Sepakat dua kelompok? Betul. Jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran disebut jari-jari. Mana? Ya, betul. Panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran disebut diameter. Iya, betul ya. Oke. Diameter kerap disimbolkan dengan huruf D. Mana? Huruf D? Betul. Oke. R biasanya disimbolkan dengan jari-jari. Mana? Gambarlah sebuah lingkaran dengan diameter 4 cm. Oke. Lanjut. Bagian lingkaran yang berbentuk garis lengkung disebut busur. Mana? Betul. Oke. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran disebut diameter. Oke. Daerah yang diapit oleh tali busur dan busur lingkaran dapat diartikan dengan tembereng. Oke. Mana? Tembereng betul yang diapit tali busur dan busur. Gimana kelompok yang lain? Betul. Oke. Jarak terpendek tali busur dengan titik pusat lingkaran apotema. Oke. Titik yang berada tepat di bagian tengah lingkaran disebut titik pusat. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3 dari kelompok bulan. Oke. Kembali ke tempatnya. Sekarang yang lainnya karena waktu cukup dikumpulkan saja ya. Nanti kita evaluasi. Sekarang perwakilan kelompok matahari satu orang. Izin, sudah? Oke, kelompok ini. Oke, Nova, silakan. Beri aplaus dulu, semangat dulu. Oke, silakan Noval. Berapa kali putaran tadi Noval? 4 kali. Oke, skornya pertama berapa? 30. Oke, kedua. 30. Kemudian. 30. Kemudian. 50. Wow, lebih dari 100. Intinya tadi skor minimal 100. Oke, silakan. 1. Apa yang kamu ketahui tentang tembereng? Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Sepakat. Gimana yang di sini tadi? Sama kan? Tapi kalian jawabannya saja, bukan pengertiannya. Kalau di sini dia penjelasannya. Ya, lanjut. 2. Apa yang kalian ketahui tentang tali busur? Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Oke, gimana? Kelompok 2 dan 3 di kelompok matahari? Setuju? Oke. 3. Gambarlah sebuah lingkaran yang ada apotema. Oke. Benar ya? Lanjut. 4. Gambarlah sebuah lingkaran yang ada diameter dan jari-jarinya. Oke, ini diameternya, ini jari-jarinya. Betul sekali. Beri aplaus untuk kelompok 1. Luar biasa, benar semua. Yang lainnya cukup 1 aja ya. Mohon izin dikumpulkan. Izin. Kelompok siapa? Kelompok 3 Zul. Kenapa juga tangannya berkuku Zul? Oke, baik. Terima kasih banyak. Semuanya sudah, perwakilan tiap kelompok sudah melakukan. Sekarang perhatian. Yang dengar suara ibu tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah mengambil kalian untuk bekerja sama secara
Kelompok. Sudah dapat hasilnya, alhamdulillah luar biasa Ibu lihat. Sekarang Ibu akan melihat bagaimana pemahaman kalian, pengetahuan kalian terkait dengan yang sudah kita pelajari ya. Ibu akan memberikan kalian soal masing-masing ya. Masing-masing soal ya. Tadi sudah juga menggambar masing-masing lingkaran ya, unsur-unsurnya. Sekarang Ibu kasih soal masing-masing dikerjakan per individu ya. Oke, boleh dibantu kelompok matahari Zul? Ini Jaki. Dulu berapa orang? 9. Oke, silakan dibagikan. Dikerjakan pakai tulis nama dulu nak ya. Tulis nama. Ibu berikan waktu ya 7 menit. Kenapa Nur? Nggak jadi. Kenapa? Ada bajurinya di situ. Ada kenop. Ya, ada dulu dari 1, 2, 3, 4. Ada bajuri. Bu, kalau sudah Bu? Oke, sudah. Yang sudah boleh kumpul sama Ibu. Sudah? Kenapa Nur? Kenapa? Apanya? Oke, baik. Sudah melakukan kegiatan kerja kelompok, sudah mengerjakan bersama, kita melihat pemahaman dan pengetahuan kalian. Sekarang kita melakukan refleksi kegiatan. Bagaimana sih pendapat kalian tentang proses pembelajaran kita pada hari ini? Kali ini yang pertama Ibu minta kalian dulu menaikkan emojinya sesuai perasaan kita pada hari ini dari kegiatan kita belajar di bulan bermain dengan ular tangga, kemudian di matahari bermain dengan roda kebahagiaan. Oke, Ibu minta 1, 2, 3, 1 emoji 1 orang ya. Oke, Ibu mau lihat yang bulan dulu emojinya. Jangan dibalik-balik sayang, menghadap ke kamera. Emojinya kelompok bulan. Oke, good, luar biasa. Beri aplaus kelompok bulan. Bahagia semua ya. Sekarang kelompok matahari. Kelompok matahari bagaimana proses belajar hari ini? Silahkan dinaikkan emojinya, Kiran menghadap ke sini sayang. Iya, emojinya semuanya sama ya? Iya, senang. Oke. Beri aplaus untuk kelompok matahari. Iya, selanjutnya Ibu minta refleksinya di atas kertas ada 3 pertanyaan berdasarkan yang tadi refleksi, ya. Jul, boleh dibantu? Zaki, boleh dibantu dibagikan? Ya itu disimpan sederhana. Sekarang yang ditulis. Enggak, satu-satu. Jadi kalau ada lebih dikasih kelompoknya. Oke, silakan tulis namanya. Sama dicentang nomor 1, 2. Nomor 3 pemahaman apa yang kalian ketahui? Ayo Bu, Banyak. Nah, oke, baik. Tadi sudah melakukan refleksi secara langsung dengan menaikkan emoji, sudah juga menulis
menulis? Ya, ada yang menulis. Yang pertama, bagaimana perasaanmu hari ini? Ya, baik. Kemudian, bagaimana terhadap materinya? Baik. Kemudian, pengetahuan yang dipelajari tentang lingkaran, yaitu unsur-unsurnya membuat pengetahuan aku cukup baik dalam memahami lingkaran. Ya, itu ya cukup satu yang Ibu bacakan. Beri aplaus untuk kita semuanya. Ya, sebelum kita akhiri, Ibu kasih kesempatan masing-masing kelompok ada pertanyaan. Kelompok bulan sudah dipahami tentang bagian lingkaran? Alhamdulillah, baik. Kelompok matahari, gimana pemahamannya tentang unsur-unsur lingkaran? Baik, oke, terima kasih banyak. Ya, berdasarkan pengetahuan kalian, keterampilan kalian bisa memahami tentang unsur-unsur lingkaran. Tadi menggambar lingkaran sesuai dengan yang didapatkan dari kartu dan ini ya, dari putaran roda. Oke, baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu mengucapkan terima kasih banyak ya. Sebelum istirahat, Ibu minta dirapikan semua mejanya. Ya, Ibu akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.